Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1046. Setelah mendengar kata-kata Wade, Lily, yang tidak yakin apa yang harus dilakukan sebelumnya, matanya berbinar. Dia tersenyum sinis. Apa yang kamu katakan benar sekali. Semakin dia ingin mendapatkan sesuatu, semakin aku ingin menghentikan untuk mendapatkannya. Dia ingin mutiara Kryo untuk menyembuhkan temannya. Bermimpilah. Kita akan menentang gagasan itu, dan anggota keluarga White lainnya pasti tidak akan menyetujuinya. Seorang pengemis yang baru saja kembali dari dunia sekuler, apa haknya untuk mendapatkan harta karun keluarga White? Benar, Jack adalah menantu yang tinggal dari keluarga Taylor. Jika berita tentang seorang anggota keluarga White menjadi menantu yang tinggal tersiar, itu akan mempermalukan keluarga White dan merusak reputasi kita. Wade, dengan cepat memikirkan sesuatu dan mencibir dengan sinis, sebenarnya, berita ini bisa menjadi senjata kita di masa depan. Mungkin, kita bisa melakukan sesuatu dengan informasi ini, sehingga semua orang tahu, bocah ini adalah aib bagi keluarga White. Namun, dahi Lily berkerut lagi. Kemungkinan Jack mendapatkan harta ini terlalu kecil. Tidak ada yang mau menyerahkan harta seperti itu kepada orang luar. Terlebih lagi, berdasarkan level bertarungnya, tidak mungkin baginya untuk meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Tunggu sampai Nash mati, keluarga White akan kacau balau. Masalahnya adalah, keluarga White lebih kuat daripada keluarga Lagorio sekarang. Selanjutnya, para tetua dari keluarga Lagorio, yang melayani di keluarga White, mematuhi penatua pertama, dan hanya mendengarkan kata-katanya. Oleh karena itu, selama penatua pertama dan yang lainnya melangkah untuk membela Jack, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Wade menghela nafas kekalahan. Dia kemudian menambahkan, aku pikir akan lebih baik bagiku, untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan bertarungku. Aku akan mencoba untuk melampaui kekuatan penatua pertama, sehingga aku bisa mengambil kesempatan, untuk membunuhnya. Jika dia mati, aku akan menjadi kepala keluarga, dan pada saat itu, tidak ada yang berani tidak mematuhiku. Siapapun yang tidak patuh, mereka akan dibunuh. Lily mengangguk, dan mengungkapkan kekhawatirannya, tapi, jangan lupa tentang kesepakatan kita. Ketika putraku kembali, kamu harus menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya, mengerti? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Mulut Wade penuh dengan janji, tapi di kepalanya, dia mencibir dengan dingin. Ketika dia telah berhasil menjadi kepala keluarga, bagaimana dia bisa menyerahkan kekuasaan dan posisinya begitu saja? Apakah dia bodoh atau apa? Belum lagi, Lance sangat mungkin sudah mati, bahkan, jika dia masih hidup dan ditemukan oleh anak buahnya, dia tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Kembalinya Jack, telah mengacaukan rencana awal kita, sialan. Lily mendesah keras, dia terbebani dengan kenyataan pahit. Berhentilah khawatir, setidaknya, Nash tidak akan hidup lebih lama. Begitu dia mati, keluarga White akan berada dalam kekacauan. Beberapa dari mereka, mungkin akan mengejar posisi itu juga. Kemudian, setelah penatua pertama mati, aku akan menjadi penatua terkuat, maka, secara alami, aku akan menjadi kepala keluarga ini. Wade terkekeh geli, semuanya masih dalam rencananya. Namun demikian, yang paling tidak dia duga adalah, pengumuman keesokan paginya. Pemberitahuan tentang kompetisi, telah dipasang di alun-alun kediaman keluarga White. Ketika pemberitahuan itu dipasang, kekacauan total terjadi di seluruh area kediaman keluarga White. Apa yang sedang terjadi? Akan ada kompetisi, untuk generasi muda keluarga White besok. Siapapun yang memenangkan tempat pertama, akan menjadi pewaris kepala keluarga. Seorang pria muda dari kerumunan, terkejut ketika mendengar berita itu. Matanya melebar, dan mulutnya membentuk huruf O. Pemuda yang lain, menertawakan tanggapan pemuda itu. Dia kemudian mengungkapkan, ini luar biasa. Siapapun yang mampu memenangkan kompetisi, akan menjadi pewaris. Itu cukup adil, ini menunjukkan bahwa, Tuan White tidak memihak putranya, Jack. Selama keputusan mengenai posisi pewaris tidak dibuat secara internal, dan semua orang memiliki kesempatan yang adil, maka, siapapun yang memenangkan kompetisi, secara alami akan mendapatkan rasa hormatku. Bab 1047. Pria tinggi dan besar lainnya, tertawa terbahak-bahak, hahaha, itu bagus. Aku masih berusia 29 tahun, belum genap 30 tahun, jadi, aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini juga. Sangat bagus mereka menyelenggarakan kompetisi seperti ini, untuk memilih pewaris kepala keluarga berikutnya, setidaknya, aku masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya.
Bagaimana jika aku mendapatkan tempat pertama? Lalu, aku akan menjadi pewaris kepala keluarga, kan? Mungkin, dalam beberapa bulan, Tuan White akan mati. Hahaha, kalau begitu, aku pasti akan menjadi kepala keluarga White. Tidak terbatas dengan jenis kelamin. Jadi, selama kamu salah satu anggota keluarga White, kamu berhak mendaftar. Seorang wanita berbaju putih berseri-seri dengan gembira, ketika mendengar pemberitahuan itu, matanya penuh kegembiraan. Bagus sekali, aku tidak menyangka, para gadis akan memiliki kesempatan yang adil, untuk ikut berpartisipasi dan bersaing memperebutkan posisi pewaris kepala keluarga. Tuan White, memang orang yang berpikiran terbuka dan benar. Dengan cara seperti itu, siapapun dengan kemampuan yang lebih kuat, akan menjadi pemenang dan menjadi ahli waris, yang dijamin cakap dan kuat. Sekelompok idiot. Jika Lance ada di sini, apakah kamu pikir kamu akan mendapat kesempatan dalam kompetisi ini? Ketika kucing pergi, tikus akan bermain-main, ya. Pemuda lain, yang dekat dengan Lance, menyilangkan tangan di depan dadanya, dan mendengus sinis dari samping. Dia benar, tidak ada kata yang bisa digunakan, untuk bisa menggambarkan kekuatan dan kemampuan bertarung Lance. Jika dia ada di sini, dia pasti akan berada di urutan pertama. Pria tinggi dan besar itu meratap secara emosional. Namun, dia sudah pergi selama hampir 3 bulan sekarang. Tidak ada satu berita pun tentang dia, tampaknya, dia sudah mati. Aku akan melakukan yang terbaik, dan menjadi pewaris demi dia. Sudut mulut Hudson White berkedut tanpa sadar, mendengar kata-kata pria jangkung itu. Dia merasakan secercah kejengkelan terhadap pria di depannya, dia kemudian mengecam. Kamu pria yang sembrono dan bodoh, apakah kamu pikir kamu layak untuk menjadi pewaris kepala keluarga? Di antara kita semua, akulah yang paling berhak menjadi ahli waris. Oh, Hudson, pemberitahuan itu tidak mengatakan, orang yang sembrono dan bodoh tidak bisa menjadi pewaris. Selama orang itu mendapat tempat pertama, maka dia akan menjadi pewaris. Jika kamu ingin merebut posisi itu dariku, mudah untuk diselesaikan. Mari kita bertemu di dalam kompetisi besok. Pria jangkung dan tinggi itu bernama Martin White. Tubuhnya sangat gemuk, dia berkata dengan dingin kepada Hudson, aku tidak akan menahan diri pada kompetisi besok, dan aku harap kamu tidak mencoba untuk berlutut, dan memohon belas kasihan kepadaku. Hahaha, kamu pembicara yang hebat, bukan? Martin White, aku akan menunggumu di final. Tolong, jangan sampai kamu tersingkir di tahap awal. Hudson White, mendesis dingin dengan seringai jahat. Teman-teman, apakah kalian tidak melihat ada masalah di sini? Kompetisinya terlalu cepat, bukan? Pemberitahuan keluar hari ini, batas waktu pendaftaran adalah hari ini, dan besok sudah mulai kompetisi. Setiap anggota keluarga White, dengan kekuatan bertarung level Grandmaster ke atas, memenuhi syarat untuk ikut kompetisi. Orang-orang yang berada di 50 teratas kompetisi, akan diberikan hadiah, yang tidak terlalu buruk sama sekali. Tapi, mengapa mereka terburu-buru mengadakan kompetisi ini? Kita bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Wanita berbaju putih, Leah White, alisnya menyatu sambil berpikir keras. Apakah kamu bodoh atau apa? Lihat bagian bawah pemberitahuan, apa yang tertulis di sana. Orang yang mendapat tempat pertama dalam kompetisi ini, akan menjadi pewaris kepala keluarga. Tidak hanya itu, tetapi orang itu juga akan mendapatkan harta karun keluarga kita, Mutiara Ciro. Apa artinya ini? Itu artinya, Tuan White, ingin putranya, Jack White, memenangkan kompetisi ini. Hudson mencibir dengan lancang. Bocah itu, sepertinya tidak tertarik dengan posisi pewaris kepala keluarga. Tapi, karena temannya sedang sekarat, dia pasti ingin menggunakan Mutiara Ciro, untuk melestarikan kehidupan menyedihkan temannya, sementara waktu. Kemudian, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkannya nanti. Tuan White, melihat melalui ini, maka, diadakanlah kompetisi ini. Jadi, aku yakin bocah itu akan mendaftar, untuk ikut serta dalam kompetisi ini. Yah, mendaftar itu mudah, tapi, untuk mendapatkan tempat pertama. Akan sangat sulit sekali. Martin, yang tinggi dan besar, mengejek dengan nada cekikikan. Bab 1048. Seperti kata pepatah, orang yang mengetahui kekuatannya sendiri dan musuh, tidak terkalahkan dalam pertempuran. Jack, baru datang ke sini kemarin, kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Bagaimana kekuatan bertarungnya, apa gerakan tempur khasnya, apakah dia memiliki kekuatan untuk menantang level kekuatan seperti kita? Leah White lebih berhati-hati dibandingkan dengan dua temannya. Setelah hening sejenak, dia berkata, Tuan White berani mengatur kompetisi secara langsung, bahkan tidak memberi Jack waktu untuk berlatih atau mempersiapkan diri.
Mungkinkah Tuan White percaya pada kemampuan Jack? Percaya pada kemampuannya. Hudson mencibir. Pengemis itu berasal dari dunia luar, siapa yang mengetahui di mana dia tinggal, dan dari siapa dia belajar seni bela diri. Meskipun dia memiliki bakat alami, apa yang sebenarnya bisa dia capai dari dunia sekuler? Kekuatan dan kemampuan apa yang dia miliki, jika dibandingkan dengan kita? Hudson berhenti untuk merenung sejenak, lalu dia melanjutkan, aku yakin, meskipun jika kecakapan tempur kita dan dia berada pada level yang sama, kita bisa mengalahkannya dengan mudah. Siapapun dari kita, bisa mengalahkan 10 darinya dengan cepat. Karena pertarungan teknik dan kontrol Chi-nya, tidak akan sebaik milik kita. Jadi, tentu saja, dia tidak bisa menang melawan kita. Martin sependapat dengan Hudson dan berkata, aku setuju dengan apa yang dikatakan Hudson. Sudah merupakan keajaiban bagi pengemis itu untuk memiliki kecakapan bertarung tingkat Grandmaster. Selain itu, jika dia tidak berada di level Grandmaster, maka dia paling banyak adalah petarung senior. Jelas, tidak pada level setengah dewa. Kamu terlalu yakin akan hal itu, bukan? Hudson mencibir klaim kekanak-kanakan Martin. Huff. Martin mendengus dingin, aku pergi untuk bertanya kepada pengawal yang sedang menjaga gerbang tentang Jack kemarin. Mereka mengatakan, pengemis itu tidak bergerak sama sekali kemarin, ketika patronom ke-9 menyerangnya. Dia bersembunyi di belakang teman-temannya. Jadi, aku pikir karena dia bersembunyi di belakang teman-temannya, kecakapan bertarungnya jelas tidak kuat. Teman-temannya khawatir dia akan dibunuh, itulah mengapa mereka berjuang untuknya. Jika demikian, bukankah pengemis ini hanya membuang-buang waktu untuk mengikuti kompetisi besok? Jika apa yang kamu katakan itu benar, itu juga berarti, kemungkinan dia memenangkan posisi pewaris keluarga, dan mendapatkan mutiara Ciro, hampir tidak ada. Hahaha, dia tidak akan bisa mendapatkan mutiara Ciro. Beberapa garis muncul di antara alis Hudson, dia tenggelam dalam pikirannya. Jika itu masalahnya, mengapa Nash melakukan ini? Kesempatan untuk menjadikan putranya sebagai pewaris kepala keluarga, hampir tidak ada, bukan? Setelah pewaris kepala keluarga terpilih, pewaris tidak akan digantikan dalam 10-20 tahun mendatang. Kecuali, ahli waris ini menjadi kepala keluarga dan meninggal pada usia dini. Mungkin, Tuan White ingin memberikan kesempatan kepada putranya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Jack membutuhkan mutiara Ciro untuk menyelamatkan temannya. Jika dia hanya memberikan mutiara itu kepada Jack, tidak ada seorang pun di keluarga White yang akan menyetujuinya. Sial, sekarang, bukan waktunya untuk berpikir berlebihan, kita akan tahu situasi sebenarnya besok. Martin melambaikan tangannya, dan menggelengkan kepalanya. Dia terlalu lelah untuk menggunakan setiap sel-sel otaknya. Berita tentang kompetisi segera menyebar. Ketika berita itu memasuki telinga penatua ketiga dan Lily, wajah mereka menjadi pucat dan tidak sedap dipandang pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Si bodoh Nash itu, apa yang dia pikirkan? Kenapa kompetisi tiba-tiba diadakan? Wade benar-benar tercengang, dia awalnya berpikir, Nash akan mengadakan pertemuan, dan mencoba membujuk mereka untuk memberikan mutiara Ciro kepada Jack. Dia telah berdiskusi secara mendalam dengan Lily, tentang bagaimana menangani situasi ini, untuk secara tegas menentang gagasan, memberikan mutiara Ciro kepada Jack. Wade juga telah merencanakan, untuk bertemu dengan beberapa tetua lainnya, dan meyakinkan mereka untuk memihaknya. Bab 1049. Dia tidak pernah menyangka, pemberitahuan seperti itu, dikeluarkan pada hari berikutnya. Pemberitahuan perebutan jabatan ahli waris kepala keluarga melalui kompetisi, benar-benar menghancurkan rencana mereka. Kenapa dia terburu-buru, untuk mengadakan kompetisi? Lily dibuat terdiam. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin kuat amarah yang berdenyut di nadinya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, anakku belum kembali. Kompetisi omong kosong apa ini? Aku harus berbicara dengan mereka, aku harus pergi sekarang. Posisi pewaris kepala keluarga adalah milik putraku. Ini kompetisi sampah yang merusak semuanya. Anakku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar kompetisi ini terlalu konyol. Meskipun demikian, tepat ketika Lily menjulurkan kakinya, bersiap untuk menyerbu keluar ruangan, dia ditarik kembali oleh Wade. Berhentilah bertindak bodoh, dan jangan mengacau. Jika kamu pergi untuk membuat keributan, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Pemberitahuannya sudah dipasang, tidak ada cara bagi kita untuk mengubahnya. Kenapa tidak bisa diubah? Nash White, bajingan tua itu. Dia bahkan tidak menanyakan pendapatku tentang kompetisi ini, dan langsung mengumumkannya.
Apa yang dia maksud dengan itu? Aku adalah istrinya, bukankah dia terlalu tidak sopan kepadaku? Kemarahan Lily naik seperti gelombang air pasang yang tak berujung. Dia sangat kesal, sehingga dia tidak tahu harus mengutuk apa lagi. Lily, sejak dia diracuni dan kesehatannya menurun, kamu jarang mengunjunginya. Apakah dia akan senang tentang ini? Apalagi, kamu selalu bersikap acuh tak acuh, dan memiliki wajah sinis di depannya sepanjang waktu. Dia belum mati, dia masih suamimu. Meskipun jika itu hanyalah akting, bisakah kamu setidaknya bersikap seperti istri yang baik dalam 2 bulan terakhir ini? Wade tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, meskipun jika kamu pergi kepada mereka. Karena pengumuman ini adalah keinginan semua orang, itu sesuai dengan keinginan semua orang. Hanya dengan mengadakan kompetisi yang adil, maka generasi muda dan tetua lainnya akan diyakinkan dengan jujur. Karena dengan cara seperti itu, mereka memiliki peluang yang adil untuk mengisi posisi pewaris kepala keluarga. Kompetisi semacam ini 10 kali lebih baik daripada keputusan internal tentang siapa pewaris selanjutnya. Wade menghentikan rangkaian pikirannya dan berhenti sejenak, kemudian melanjutkan berkata. Oleh karena itu, dalam keadaan di mana tidak ada yang mendukung argumenmu, pergi ke sana untuk berbicara dengan mereka akan membuang-buang waktu. Belum lagi, hal itu dapat memperburuk hubunganmu dengan Nash. Jika kamu pergi ke sana dan menyebabkan lebih banyak masalah, kerugian ada di pihakmu. Tapi, jika aku tidak memperjuangkannya, anakku tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi pewaris. Jika kita membiarkan kompetisi terjadi, tidak peduli siapa pewaris kepala keluarga, ketika Nash meninggal, orang itu akan menggantikan posisi Nash. Lance tidak mungkin menjadi kepala keluarga, begitu juga kamu. Lily terbakar amarah hingga matanya berkaca-kaca. Jika Wade menjadi kepala keluarga, dia masih bisa memberikan posisi itu kepada Lance di masa depan. Lagi pula, dia bersekongkol dengan Wade, dan telah menjalin hubungan romantis dengan Wade selama ini. Oleh karena itu, jika posisi kepala keluarga jatuh ke tangan orang lain, meskipun jika itu bukan Jack, tetapi petarung berbakat lainnya, tidak mungkin menyerahkan posisi ini kepada Lance lagi. Ekspresi suram terpampang di wajah Wade. Bajingan tua itu, dia bisa membuat orang lain lengah, bukan? Kemunculan Jack, serta persaingan mendadak untuk posisi pewaris, sungguh sangat merepotkan. Nash White benar-benar merusak rencanaku. Menurutku, kita jangan melakukan apa-apa untuk saat ini, kita selalu berada di pihak yang pasif. Selama Nash dan Penatua pertama masih hidup, aku tidak akan punya kesempatan untuk memberontak. Oh, ngomong-ngomong, meskipun aturan kompetisi ini mengatakan, kamu tidak bisa membunuh lawanmu, kita tidak akan pernah tahu apa yang mungkin terjadi dalam pertarungan, kan? Jika pengemis itu, Jack White, secara tidak sengaja terbunuh dalam kompetisi, Nash tidak bisa berbuat banyak, kan? Mata Lily berbinar seperti bola lampu, ketika ide yang tampaknya luar biasa itu muncul di benaknya. Kamu sangat pintar, kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Kecakapan bertarung bocah itu tidak terlalu kuat, bukan? Bagaimana kalau kita berbicara dengan 2 anak muda kita? Perintahkan mereka untuk tidak menahan diri saat menghadapi Jack dalam kompetisi, dan membunuhnya secara tidak sengaja. Pada saat itu, kita bisa berargumen bahwa itu hanya kecelakaan, mereka tidak bisa mengontrol kekuatan mereka dengan baik. Itu akan berhasil, kan? Mata Wade berbinar, seolah-olah dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Hahaha, ide yang brilian. Aku tidak sabar untuk melihat wajah Nash saat Jack mati di depannya. Ini pasti akan membuatnya sangat kesal. Bab 1050. Kita bisa mempercayai orang-orang yang dekat dengan Lance, seperti Hudson dan Tyler. Aku akan memanggil mereka sebentar lagi, kita akan lebih yakin dengan cara itu. Wade dengan cepat mencari mereka berdua, setelah dia memikirkannya. Kompetisinya berlangsung besok, sayang. Apakah kamu percaya diri? Pada saat ini, Jack sudah selesai mendaftar untuk kompetisi. Dia, Selena, Ben, Elaine, dan yang lainnya, sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak di area sekitar gunung. Jangan khawatir, aku akan menjadi juara, apapun yang terjadi. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan Mutiara Ciro. Jika aku tidak mendapatkannya besok, Fernando tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Jack mengepalkan tinjunya. Aku akan membantumu menyeduh pil herbal, setelah kompetisi ini selesai, katanya kepada Selena. Kamu harus mempersiapkan diri, kamu bisa menjadi pejuang sejati ketika saatnya tiba. Selena menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu.
Ya ampun, Tuan Muda Jack, kami mendengar bahwa kamu adalah menantu yang tinggal di keluarga Taylor. Hahaha, aku tidak pernah berpikir, seorang tuan muda dari keluarga White akan jatuh sejauh itu. Kamu telah mempermalukan keluarga kita. Pada saat ini, Hudson, yang baru saja kembali dari kediaman Lily, berjalan dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Dia berbicara dengan suara sinis. Ketika Jack mendengar itu, dia berbicara dengan senyum dingin, aku pikir tidak akan memalukan, menjadi menantu yang tinggal. Aku cukup mampu, dan tidak pernah meminta istriku untuk merawatku. Aku tidak makan dan minum secara gratis, apakah itu memalukan? Hahaha, mencoba mengubah rasa malumu menjadi kemuliaan, ya. Haruskah aku memberimu julukan untuk itu, menantu yang tinggal tahun ini? Bagaimana kedengarannya? Hudson, mempertahankan senyum dingin di wajahnya. Kamu menginginkan mutiara Ciro, bukan? Maaf untuk mengatakan ini kepadamu, tetapi, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, katanya. Kamu, mungkin tidak tahu seberapa kuat kami, para master dari keluarga bayangan. Kecakapan bertarung kami, jauh melampaui orang-orang dari dunia sekuler sepertimu. Kita akan tahu hasilnya besok. Jack tersenyum tipis. Dia tidak bisa diganggu oleh provokasi Hudson. Dia meraih tangan Selena, dan melanjutkan berjalan. Jangan berpikir, kamu sudah menjadi seorang master, hanya karena kamu telah berlatih dengan keluarga White, sejak usia muda. Master sejati, lahir dalam pertempuran terus-menerus, aku telah membunuh lebih banyak orang, daripada yang pernah kamu lakukan. Dasar bajingan, sebaiknya, kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku besok. Atau, aku akan membuatmu memakan kata-katamu. Teriak Hudson, setelah Jack dan yang lainnya pergi. Waktu berlalu dengan cepat, banyak orang yang mendaftar untuk kompetisi, karena 50 pesaing teratas, akan mendapatkan hadiah yang cukup bagus. Beberapa dari mereka, tidak berharap untuk memenangkan tempat pertama, tetapi mereka masih ingin mencoba peruntungan. Bagaimanapun, pil sidang Qi yang diberikan kepada 50 pesaing teratas, sudah cukup untuk bertahan selama 2 bulan. Itu layak dicoba bagi mereka. Namun, tidak ada yang memikirkan apapun tentang Jack. Mereka tidak percaya, dia akan bisa menjadi juara.